Assalamualaikum Pak Khairi. Oke, waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf meminta waktunya sebentar untuk wawancara tentang dilema etika. Oke, Jadi baik. begini Pak, di dalam modul saya ini kan ada dua dilema etika sama bujukan moral. Kalau yang dilema etika itu kebenaran lawan kebenaran, kalau bujukan moral kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Pak Khairi, bagaimana Pak Khairi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul selama di sekolah SD Negeri Cemandi ini? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Terima kasih Pak Ani, ini yang luar biasa ya, karena menyangkut tugas daripada guru penggerak ya. Ji. Untuk selama ini yang saya jumpai yang termasuk etika itu rata-rata biasanya anak itu mampu punya prestasi, akan tetapi terkendala dengan biaya. Tetapi dari pihak sekolah tidak diam begitu saja, tapi tetap bagi mereka-mereka yang kurang mampu tapi prestasi, kita upayakan tetap kita ajukan anak itu. Suatu contoh ketika anak-anak mengikuti lomba, dan lomba itu kan butuh biaya, tapi mereka juga sebenarnya prestasi, tapi kendala biaya. Tetapi kemungkinan besar sekolah tetap berangkatkan, masalah biaya tidak usah dipikir, yang penting anak itu berangkat, prestasi, punya pengalaman. Itu yang secara etika. Jadi kita tidak memikir, wah dia prestasi tidak punya uang, dia akan berangkat, itu saya rasa yang kurang pas. Gitu Pak. Oke. Berarti luar biasa sekali Pak Khairi. Meskipun terkendala uang, yang namanya anak prestasi tetap kita pertahankan untuk berangkat. Iya. Walaupun orang tua katakanlah kurang mendukung, tapi kita tetap sekolah berupaya menyampaikan ke orang tua bahwa ini adalah minat bakat anak untuk kedepannya nanti sebagai life skillnya. Jadi jangan alasan karena biaya anak tidak prestasi. Baik. Selama ini bagaimana Bapak untuk menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kemungkinan kebenaran dan mengandung nilai kebajikan? Nah, ini yang luar biasa ini pertanyaannya. Ya, sebenarnya kita bilang kebijakan. Nah, kebijakan itu sebenarnya dari aturan ya. Kadang ada aturan yang kencang, itu tidak boleh dilanggar, tetapi ada kebijakan. Nah, kalau saya menyikapi seperti itu, okelah kita tetap melaksanakan aturan sesuai dengan aturannya. Kebijakan pun kita sesuaikan. Jadi tidak misalkan kita membuat kebijakan yang tidak pas. Artinya kebijakan itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Ya, kalau terkait dengan prestasi anak tadi, kira-kira itu bagaimana Bapak cara pengambilan keputusannya? Kalau terkait dengan prestasi anak, kan di dalam sekolah itu ada yang namanya rencana anggaran belanja. Ya. Tetap kita ambilkan dari rencana yang kita buatkan. Dan di salah satunya, di situ ada program kesiswaan yang nantinya akan mengantar anak-anak untuk ikut di dalam perlombaan atau pertandingan di bidang prestasi. Nah, kita tetap dana itu kita alokasikan ke anak-anak yang prestasi untuk tetap ikut lomba. Jadi kita bijaksana, karena apa? Karena di setiap kita pembuatan rencana kerja anggaran kita sampaikan. Contoh, ada kegiatan porseni, ada kegiatan O2SN, ada kegiatan Liga Sepak Bola. Tetap kita ambilkan dari anggaran yang sudah kita buat, tetap kita keluarkan. Yang sudah direncanakan. Yang kita rencanakan, bagaimana konsumsinya anak, bagaimana nanti transport pelatihnya, itu tetap kita anggarkan. Dan kita tidak lepas dari rencana anggaran yang kita buat, seperti itu. Oh, baik, keren Pak. Kira-kira langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini? Masalah tentang prestasi anak tadi yang tidak ada dananya itu tadi Pak. Yang jelas, yang pertama, langkah awal tentunya kita tidak lepas bisa bekerja sendiri. Kalau prestasi akademik maupun non-akademik, kita kan masih berhubungan dengan wali kelas ya. Kalau akademik biasanya wali kelas menyangkut dengan materi pembelajaran, non akademik biasanya di seni atau di olahraga. Nah, langkahnya
satu, kita siapkan anak didik kita ini siapa yang prestasi. Dari tahun ke tahun kita kan sudah bisa membaca ya. Oh si A prestasinya ini, B ini, sehingga dengan adanya seperti itu kita akan merencanakan. Kita cari bibitnya, oh anak ini prestasi. Coba kita anggarkan, kita buat rencananya berapa hari, kegiatannya kapan, karena itu sudah masuk di program. Nah, mungkin seperti itu langkah-langkah kita. Jadi setiap ada kejuaraan kita sudah jauh-jauh hari kita buatkan, direncanakan, pelaksanaannya kapan, keluarkan yang sudah kita anggarkan itu. Baik. Kira-kira ada tidak hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika itu tadi? Sebenarnya ada, ya. Adanya begini, kadang apa yang kita anggarkan, misalkan dalam lomba Liga Sepak Bola, kita menganggarkan katakanlah 2 anak, tetapi di kedepannya muncul 5 anak, sehingga dari apa yang kita anggarkan itu kan lebih. Tetapi disitulah bagaimana kita menyikapinya supaya 5 anak ini berjalan walaupun anggaran kita 2 anak. Karena apa? Kalau yang kita target hanya 2 sedangkan prestasi anak 5, kalau kita hanya berangkat 2 kasihan. Berarti kita menghalangi prestasi anak. Tetap upaya sekolah bagaimana 5 anak ini bisa jalan. Nah, upaya bagaimana? Kalau tidak ada di anggaran ya orang tua kita ajak bicara. Bu, bagaimana anak seperti ini, barangkali ibunya sedikit membantu. Ini kan sudah merupakan solusi supaya 5 anak ini berangkat semuanya. Iya. Begitu salah satunya. Bagus sekali Pak solusinya ya. Kira-kira untuk tantangan sendiri dalam mengambil keputusan ini bagaimana, apa saja Pak? Kalau tantangan ya tidak terlalu berat ya. Yang pertama memang kita berani mengambil sikap karena memang itu sesuai dengan anggaran kita dan memang kita keluarkan untuk kegiatan anak. Jadi tantangannya paling tidak kalau di anggaran itu kita buat 2 ternyata 5 ya kita harus merubah. Kita merubah saja tetapi tetap kita komunikasi ke dinas terkait dengan anggaran itu. Jadi untuk yang lainnya saya rasa untuk Bapak Ibu guru saya akan mendukung. Apalagi orang tua, anak sangat prestasi sangat mendukung, itu luar biasa. Saya rasa untuk tantangannya tidak seberapa berat, hanya di faktor ya merubah anggaran itu saja. Seperti itu. Ya. Apakah Pak Khairi memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika itu? Kalau aturan tetap ada, tetapi selama ini dalam menyelesaikan masalah itu kita buat program, tetapi tidak lepas kemungkinan kadang-kadang kondisional. Ketika ada kegiatan, ada masalah, dilema, langsung kita selesaikan. Berarti langsung gitu Pak ya? Langsung ya, tapi tetap program ada. Tapi yang paling pas itu ketika ada, kita evaluasi apa yang terjadi seperti itu, kita komunikasi dengan Bapak Ibu guru, komunikasi dengan anak, akhirnya kita selesaikan masalah biar clear semuanya. Seperti itu. Berarti komunikasi ini yang terpenting gitu Pak ya? Komunikasi adalah hal yang paling penting ya, karena setiap masalah itu pasti ada solusi. Nah, solusi yang terbaik adalah komunikasikan. Tanpa komunikasi masalah tidak akan selesai. Ya, nanti ada miskomunikasi gitu. Kadang-kadang ada salah paham kan begitu. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah Pak Khairi dalam pengambilan keputusan? Ada. Yang jelas kepala sekolah sebagai manajerial tidak bisa lepas dari bantuan Bapak Ibu guru. Tentunya seseorang itu bisa dari Bapak Ibu gurunya sendiri, teman sejawatnya sendiri. Nah, yang penting apa? Setiap kita punya masalah, ayo selesaikan bersama. Yang jelas, kita menyelesaikan masalah tidak bisa sendiri. Tetap butuh bantuan. Dan salah satu, kalau di sekolah tetap saya minta bantuan kepada Bapak Ibu guru. Terutama yang katakanlah pengalamannya luar biasa, itu pasti saya minta bantuannya untuk komunikasi. Apa yang terjadi? Bagaimana solusinya? Jadi, tetap harus ada komunikasi. Katakanlah ada partner ya. Partner kerja. Di sekolah itu ada partner kerja.
Paling tidak minimal kita punya salah satu guru yang namanya bimbingan konseling. Walaupun di SD tidak ada, Iya. tapi minimal ada yang dianggap Bapak Ibu guru itu bisa menyelesaikan masalah, bisa diajak bicara untuk menyelesaikan masalah itu. Seperti itu menurutnya. Pertanyaan terakhir Pak, ini Iya, Pak. boleh. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Khair tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman untuk pengambilan keputusan tadi? Yang jelas satu, jangan ragu untuk memberikan keputusan yang sifatnya memang harus dan itu memang betul-betul manfaat untuk sekolah. Dan yang penting keputusan itu tidak keluar dari rambu-rambu yang sudah kita buat. Yang kedua, jangan membatasi prestasi anak walaupun terkendala dengan biaya. Biaya. Nomor satu adalah kalau di sekolah pembelajaran prestasi anak kita utamakan. Berarti anak itu yang terpenting gitu Iya. Pak. Iya. Sekarang ini kita berikan prestasi ke anak, Iya. baik akademik maupun non akademik. Tetapi tidak lepas dari campur tangan Bapak Ibu guru yang membuat anak prestasi. Selain itu juga kolaborasi antara guru dan juga orang tua di rumah ataupun lembaga-lembaga yang bisa membuat anak-anak itu prestasi. Suatu contoh kalau di olahraga bisa klub ya, itu kan bisa. Kalau misalkan di pembelajaran bisa mungkin ikut bimbingan di luar, atau kalau di seni bisa juga di melalui forum-forum yang lain, atau ekskul di sekolah itu juga bisa. Oke. Baik, alhamdulillah Pak, untuk wawancara kali ini sudah selesai. Terima kasih banyak, pengalaman yang luar biasa. Pengambilan keputusan juga sangat luar biasa sekali, di luar nalar saya juga. Ya. Terima kasih banyak Pak untuk pengalamannya. Iya, oke, udah. Oke, saya mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.